nama saya Nabila Paletti dengan NPM F1G0240014. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Irawan dengan NPM F1G0240002. Salam kenal. Halo semuanya, nama saya Adelia dengan NPM F1G0240008. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desti Kurnia Revalia dengan NPM F1G0240012. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutiara Wulandari dengan NPM F1G0240016. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arista Citapia dengan NPM F1G0240078. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gigi Fitri dengan NPM F1G0240036. Salam kenal semuanya. Selamat datang dalam video edukasi tentang multiple sclerosis. Multiple sclerosis atau disingkat MS merupakan penyakit kronis yang menyerang sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Penyakit ini termasuk dalam kategori autoimun, yang berarti sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuhnya sendiri. Dalam hal ini, pelindung serabut saraf yang disebut menyelin, akibatnya proses pengiriman sinyal antara otak dan bagian tubuh lainnya menjadi terganggu. Penyebab pasti dari multiple sclerosis hingga kini belum diketahui secara jelas. Namun, para ahli menduga bahwa kombinasi antara faktor genetik dan lingkungan berperan dalam memicu timbulnya penyakit ini. Beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan kemungkinan seseorang terkena MS antara lain riwayat keluarga, infeksi virus tertentu, paparan sinar matahari yang rendah sehingga kekurangan vitamin D, serta gaya hidup yang tidak sehat. MS lebih banyak dialami oleh perempuan, khususnya pada usia produktif antara 20 hingga 40 tahun. Virus Epstein-Barr, kurangnya paparan sinar matahari, serta ketidakseimbangan mikrobioma usus diyakini berperan dalam memicu MS. Faktor risiko ini diperparah oleh gaya hidup seperti merokok dan stres. Meski faktor genetik punya andil, MS tidak diturunkan secara langsung. Interaksi antara faktor lingkungan dan keturunan lah yang menjadi pemicu utama. Pencegahan dapat dilakukan dengan gaya hidup sehat, menjaga imunitas tubuh, dan meningkatkan asupan vitamin D melalui sinar matahari atau suplemen. Gejala multiple sclerosis sangat beragam dan berbeda-beda pada setiap individu. Hal ini tergantung pada bagian sistem saraf yang terkena. Gejala umum yang sering muncul antara lain kelemahan otot, kesemutan, mati rasa, gangguan penglihatan seperti penglihatan kabur atau ganda, kesulitan berjalan, serta kelelahan yang luar biasa. Beberapa penderita juga mengalami gangguan bicara, masalah keseimbangan, bahkan kesulitan berpikir. Gejala ini bisa datang secara tiba-tiba, membaik lalu kambuh kembali. Multiple sclerosis terdiri dari beberapa jenis. Jenis pertama adalah relapsing remitting MS, yang merupakan jenis paling umum. Gejalanya muncul dalam serangan akut dan kemudian mereda. Jenis kedua adalah secondary progressive MS, yang awalnya berupa relapsing remitting, tetapi kemudian berkembang menjadi kondisi yang terus memburuk. Jenis ketiga adalah primary progressive MS, di mana gejalanya memburuk secara perlahan sejak awal tanpa ada masa remisi. Jenis keempat adalah progressive relapsing MS, yang jarang terjadi, ditandai dengan kondisi yang memburuk sejak awal dan disertai dengan kekambuhan. Diagnosis multiple sclerosis tidak dapat dilakukan hanya dengan satu pemeriksaan. Dokter biasanya melakukan serangkaian tes seperti MRI untuk mendeteksi kerusakan pada otak dan sumsum tulang belakang. Selain itu,
tes cairan otak melalui fungsi lumbal dapat dilakukan untuk melihat adanya kelainan imunologis. Tes lainnya meliputi pemeriksaan saraf dan tes rangsangan untuk melihat seberapa baik sistem saraf mengirimkan sinyal. Diagnosis yang tepat sangat penting agar penderita mendapatkan penanganan yang sesuai. Hingga saat ini, multiple sklerosis belum memiliki obat untuk menyembuhkannya secara total. Namun, ada berbagai pengobatan yang bertujuan untuk mengurangi frekuensi kekambuhan, memperlambat perkembangan penyakit, dan meringankan gejala. Obat-obatan yang biasa diberikan antara lain adalah obat imunomodulator, kortikosteroid, serta obat-obatan untuk mengatasi gejala spesifik seperti nyeri atau kelelahan. Namun, pengobatan medis, terapi fisik, terapi okupasi, serta dukungan psikologis juga berperan besar dalam membantu pasien menjalani aktivitas sehari-hari. Penderita multiple sklerosis membutuhkan perhatian dan dukungan dari keluarga serta lingkungan sekitar. Dengan dukungan emosional yang kuat, penderita dapat lebih semangat menjalani pengobatan dan menjaga kualitas hidup. Pola hidup sehat sangat penting, seperti menjaga pola makan, berolahraga secara teratur, menghindari stres, dan cukup istirahat. Edukasi masyarakat mengenai penyakit ini juga perlu dilakukan, agar tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan penuh empati bagi para penyandang MS atau multiple sklerosis. Multiple sklerosis tidak hanya merusak nyali, tetapi juga akson, serabut saraf utama. Jika akson rusak, sinyal otak ke tubuh bisa terputus total, menyebabkan disabilitas permanen. Plak atau bekas luka akibat peradangan juga bisa menyebabkan penyusutan otak dalam jangka yang panjang. Karena itu, penting untuk mengenali gejala awal dan melakukan deteksi dini agar proses kerusakan bisa diperlambat dan fungsi saraf tetap terjaga secara optimal. Dukungan keluarga dan lingkungan berpengaruh besar terhadap semangat pasien MS. Aplikasi digital kini membantu pasien mencatat gejala, mengingatkan jadwal obat, dan terhubung dengan komunitas sesama penderita. Peran keluarga sebagai caregiver juga semakin penting, karena mereka dapat membantu memenuhi kebutuhan fisik dan emosional pasien. Edukasi masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengurangi stigma dan mendorong lingkungan yang lebih inklusif dan suportif bagi penyandang MS. Oke, jadi multiple sklerosis memang merupakan penyakit yang menantang. Namun, dengan diagnosis dini, pengobatan yang tepat, dan dukungan yang memadai, penderita tetap dapat menjalani kehidupan yang aktif dan produktif. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang multiple sklerosis.